Majelis Minhajul Karamah serta Bapak Ibu sekalian, semoga insyaallah kita yang hadir di sini tidak pulang melainkan Allah Ta'ala telah mengampunkan seluruh dosa kita, mengabulkan seluruh hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sama-sama duduk mengikuti acara peringatan yang paling spektakuler, acara paling istimewa di alam jagat raya, peringatan kelahiran makhluk termulia, makhluk yang paling dicinta oleh Allah Ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya makhluk yang mendapatkan kemuliaan, keistimewaan dan kehebatan dari Allah Ta'ala yang tiada ada bandingannya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Ta'ala pilih dari sekian makhluk yang Allah ciptakan. Allah Ta'ala ciptakan pertama kali dari segala sesuatu, sebagaimana di dalam kitab Maulid Al-Habsyi diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni an awwal syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya." Beliau memohon kepada Nabi. Bapak Ibu, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bi abi wa ummi, sumpah atas ibu dan ayahku, beritahu aku apa yang pertama kali diciptakan Allah sebelum segala sesuatunya ada. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada surga, sebelum ada apapun juga. Apa yang pertama kali Allah Ta'ala ciptakan?" Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Qala ya Jabir, wahai Jabir, Inna Allah khalaqa qabla al-asya nura nabiyika Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam min nurih." Bahwasanya Allah Ta'ala, wahai Jabir, menciptakan pertama kali yang diciptakan sebelum segala sesuatunya adalah cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari cahaya Allah. Hal ini pun diterangkan oleh Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi di dalam syair beliau, "Wala in barazta ila syahadati akhiran fa wujudu ruhika lil wara qaddamu." Walaupun kau ya Nabi Muhammad dilahirkan itu terakhir daripada nabi-nabi lain, tetapi hakikatnya ruhaniyahmu telah ada ya Rasulullah dari pertama kali sejak Allah Ta'ala ciptakan makhluknya, yaitu engkau ya Rasulullah. Pertama kali Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya Allah. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin, kalau kita tadi mahallul qiyam dengar ada disebut anta syamsun, anta badrun, anta nurun, engkau wahai Muhammad adalah layaknya matahari, dan engkau wahai Nabi Muhammad layaknya rembulan. Engkau cahaya di atas segala. Dibenerin jangan? Hah? Yang salah apanya ini? Yang salah kalimat tadi apa otaknya? Hah? Otaknya. Benerin jangan? Benerin jangan? Benerin aja ya. Kalau dibilang Allah itu cahaya, benar apa salah? Kalau seseorang meyakini Allah itu merupakan satu cahaya,
berupa cahaya, maka itu orang sudah murtad. Naudzubillah. Nggak bisa Allah itu dibilang cahaya. Tapi Allah Ta'ala memiliki cahaya, itu benar. Paham? Paham? Jadi kalau Nabi Muhammad dibilang cahaya di atas segala cahaya, betul apa salah? Bukan berarti kita menafikan Allah Ta'ala. Bukan. Tetapi ini gambaran bahwa Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya Allah, di mana cahaya Allah adalah cahaya di atas segala. Benar ya? Udah benar? Ini ibu-ibu lapar semua udah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka dari itu hadirin, dalam kesempatan yang sangat indah ini kita berkumpul. Masya Allah. Itu kayaknya ada taman kanak-kanak itu. Ada TPA di sini kan. Coba yang bawa karung tolong dikarungi dulu ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita kumpul di dalam kesempatan ini, Masya Allah, ibu-ibu berhamparan di jalanan. Kalau bukan buat Nabi Muhammad, tidak mau kayak begini, Bu ya? Betul? Betul? Tidak mau gitu. Kalau bukan untuk Rasulullah, Masya Allah. Tapi karena ini yang memanggil adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah. Hah? Makanya dikatakan apa? La yumallu bikasratihi wa la yumallu bikasrati tardad. Itu kenangan mengenang Nabi Muhammad itu tidak bikin bosan. Walaupun diulang-ulang, coba qasidah yang dibaca. Itu terus. Pujian yang dibaca, salawat yang dibaca, maulid yang dibaca, acara yang dihadiri, itu juga. Bosan enggak? Bosan enggak? Enggak bosan. Apalagi dibalik bikin snack. Ada kebuli. Masya Allah. Enggak bosan gitu. Kenapa bikin enggak bosan? Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yumallu bikasrati tardad. Hadirin rahimakumullah. Inilah indahnya kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Lahirnya Nabi Muhammad diutus beliau terakhir. Otomatis kita pun sebagai umatnya menjadi umat terakhir. Apa hikmahnya? Kenapa Nabi Muhammad tidak jadi nabi pertama? Kok jadi nabi yang terakhir? Malah menjadi penutup para seluruh kenabian dan rasul. Hadirin rahimakumullah, banyak hikmahnya ternyata. Apa di antaranya? Allah Ta'ala karena cintanya kepada Rasulullah, melihat hatinya Rasulullah yang Allah tanamkan rahmat di dalamnya, kasih sayang yang tinggi, tapi Nabi Muhammad habiskan cinta kasih itu hanya untuk umatnya. Ketika Nabi Muhammad dilihat Allah Ta'ala memiliki hati yang istimewa untuk umatnya, Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tidak ingin membuat Nabi Muhammad kecewa. Kenapa? Maka dari itu Allah jadikan beliau menjadi Nabi yang terakhir, disebabkan sebelum Nabi Muhammad ada Nabi tidak? Ada Rasul tidak? Banyak tidak? Banyak. Hebat-hebat tidak? Tapi hadirin, kita sebagai umat terakhir bisa mengenal dan bahkan mengetahui titik baik bahkan sisi buruk dari umat terdahulu. Kita kenal umat Nabi Lut. Kenal enggak? Nabi Lut. Nabi Lut itu nabi hebat bukan? Hebat. Masya Allah, Rasul masa nggak hebat? Ya, dukun aja dibilang hebat,
Ya. Tapi kelakuan umatnya kita tahu enggak? Apa? Hah? LGBT. Betul? Na'udzubillahi min. Kita pun tahu betul kelakuan ini dibenci Allah, bahkan Allah murka yang akhirnya Allah pun turunkan azab kepada mereka. Betul? Wa amtarna alaihim hijaratan. Allah Ta'ala hujani mereka dengan bebatuan. Masya Allah. Musawwamatan. Udah ada namanya itu batu-batu itu. Di Al-Quran Allah ceritakan. Ada batunya itu. Batu untuk tinja, batu untuk ya. Siapa lagi? Yang senang-senang sesama jenis itu. Ada semua itu. Sudah itu Allah Ta'ala angkat mereka dan ditibani oleh Allah, dibalik. Masya Allah. Na'udzubillahi min. Pertanyaannya, di umat Nabi Muhammad ada gak yang model begitu? Ada gak? Ada. Banyak apa sedikit? Na'udzubillahi min. Tapi hikmahnya hadirin, kita yang ada di umat Nabi Muhammad ini tahu kelakuan mereka, tapi mereka tidak tahu kelakuan kita. Betul? Karena kalau mereka tahu, itu akan membuat sakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka dari itu Allah tidak izinkan, Allah tidak mau, dan ini menjadi salah satu hikmah Allah bangkitkan Nabi di antaranya di akhir zaman sebagai Nabi terakhir. Nabiullah Syuaib. Nabi Syuaib. Tahu Nabi Syuaib? Apa kelakuan umatnya? Nah, ini pedagang semua nih rata-rata nih ya. Nabi Syuaib itu kelakuan umatnya diantaranya apa? Apa? Memain apa? Tidak jujur dalam timbangan. Masya Allah. Hah? Betul? Gula sekilo dibilang setengah kilo. Rugi kalau gitu ya. Hadirin rahimakumullah. Pertanyaannya, umat ini ada nggak yang model begitu? Banyak. Banyak. Pakai sumpah-sumpah lagi. Ya. Hadirin rahimakumullah, tapi mereka tidak tahu kelakuan umat Islam. Justru yang Allah kenalkan tentang kita, umat Nabi Muhammad, itu semua yang baik-baik. Di Al-Quran pun Allah ceritakan. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya yang bersama Rasul. Apa kata Allah? Asyidda'u 'alal kuffar. Tegas sama orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling mengasihi sesama. Kita saling kasih enggak? Saling menyayangi enggak? Berarti sayang sama saya dong. Bahaya ini. Arahnya beda ini, Bang. Ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Allah Ta'ala ceritakan, kau akan lihat mereka itu ruku, sujud, minta Tuhan, mengharap ridha Allah Ta'ala. Bagus-bagus. Dzalika masaluhum fit Taurat. Inilah contoh yang Allah sebutkan tentang mereka di dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Di Injil juga disebut yang bagus-bagus semua pokoknya. Ya. Jadi sampai mereka itu para nabi dan rasul berharap untuk bisa jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah itu, Bu, segitu banyaknya kelakuan umat Nabi Muhammad yang luar biasa, yang banyak maksiat, yang banyak buat dosa. Allah Ta'ala matikan terakhir. Tapi bangkitnya nanti dulu
Ketika nanti malaikat Israfil meniupkan, apa itu? Ditiupkan, maka yang pertama kali bangkit adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru para nabi yang lain, baru umat Nabi Muhammad pertama kali. Dan nanti yang mengikuti proses hisab adalah umat Nabi Muhammad dulu. Masuk surga umat Nabi Muhammad dulu. Kalaupun ada yang mampir ke neraka, umat Nabi Muhammad dulu. Yang diselamatkan pun umat Nabi Muhammad dulu. Semua surga udah penuh umat Nabi Muhammad, baru umat yang lain. Jadi mereka pun tidak mengetahui. Faham? Jelas? Senang tidak jadi umat Rasulullah? Senang tidak? Tapi kita sekarang ini berpikir, kira-kira kita ini bisa jadi umat baik tak? Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini telah menjadi dan kami jadikan sebaik-baiknya umat yang Allah keluarkan di muka bumi. Alhamdulillah. Apa tujuannya ya Rabb? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Itu yang utama misi. Amar ma'ruf nahi munkar. Saya lihat foto saya di situ ganteng banget, baik. Masya Allah. Iklan sebentar ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Masya Allah. Kira-kira kita sudah jalanin belum itu? Mau jadi umat baik harus amar ma'ruf nahi, mengajak kepada kebaikan, mencegah pada, dan diawali dari diri sendiri. Apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum. Jaga. Bertakwalah dari diri kalian dulu. Jaga, protect diri sampean. Baru ajak keluarga yang terdekat, baru yang lebih jauh lagi. Hadirin rahimahumullah, kok kita nyasar ke sana sini? Ini penting. Karena apa, Bu? Sekarang ini zaman orang banyak aneh-aneh. Zaman sekarang ini orang kepengen merasa dirinya tuh dekat dengan Islam, dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak pernah mau untuk menggali, mengkaji dan berkenalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka baca salawat, mereka ikut ibadat, tapi mereka kurang kenal Nabi Muhammad. Kadang ada orang bilang, abdi, saya lagi mau mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Bagus ya itu? Bagus dah. Kalau sampean mau dekat sama Allah, mendekat sama agama, maka mendekatlah dulu kepada orang yang bawa ini agama. Siapa? Nabi Muhammad. Kenalan dulu sama Rasulullah. Gimana caranya kenal? Tak kenal maka kita kenal dulu sama Nabi Muhammad. Mengenal Nabi Muhammad itu, Bu, ketika kita kenal baru nanti kita bisa tumbuh rasa sayang, rasa cinta, bahkan rasa cemburu. Kenapa kita bilang cemburu? Karena cemburu bagian daripada cinta. Ini pisahin nih. Ya. Apa? Iya, anak-anak TPA ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi sampai mana tadi? Waduh. Sampai jam berapa ini? Subuh. Cemburu itu penting. Kenapa? Karena bagian daripada cinta. Orang kalau sudah cinta ini berat kelasnya. Orang pelit bisa jadi baik, Bu.
Orang penakut bisa jadi berani karena cinta. Betul. Kalau ada orang pengecut jalan di tempat gelap nggak berani dia. Tapi giliran yang dia sayang bilang, temui saya di kuburan ya. Berangkat gak? Berangkat. Ini karena cinta. Pelit jadi baik. Orang pelit kentut aja nggak mau bagi-bagi dia. Pelit. Ya. Tapi kalau orang yang disayang minta, kasih nggak? Kasih. Nggak pakai minta, langsung kah? Nah, ini hebatnya cinta. Tapi bagaimana bisa cinta? Kenal dulu. Kita ini belum kenal jauh, masih membutuhkan kenal Nabi Muhammad. Diawali dengan apa kalau kita mau kenal Rasulullah? Baca sejarahnya. Kenali beliau lewat riwayat hidupnya, biografi. Bagaimana Rasulullah lahir, bagaimana sebelum lahir, bagaimana ketika lahir, setelah lahir, tumbuh, menikah, mendapat wahyu, berdakwah, hijrah, Isra, itu banyak Bu. Sampai detik ini nggak selesai ulama meriwayatkan, memuji, mengkisahkan, menceritakan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kita masih jauh. Bukan kenal Nabi Muhammad tuh artinya kenal namanya, nama ayahnya, itu bagus banget. Tapi kenal betul seperti apa. Bayangkan Bu, orang Yahudi, ya, itu iblis semua itu ya, banyak. Mereka itu kata Allah di Al-Quran mengenal Nabi Muhammad jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Mereka udah tahu betul. Mereka hijrah, mereka tinggal di kota Madinah. Kenapa? Mereka tahu tempat ini akan datang nanti lahir seorang Nabi di akhir zaman. Mereka pindah, kenapa? Alasannya cuma pengen ngikut ini Nabi. Tapi mereka kenal betul dengan Nabi Muhammad. Allah katakan di Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal dengan Nabi Muhammad. Mereka tahu pada Nabi Muhammad seperti mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Ibu kenali anaknya sendiri tak? Kenali anak itu kan bisa luas maknanya. Anak kita kalau makan gimana kenal nggak kita? Anak kita kalau tidur hobinya bagaimana, tahu nggak kita? Anak kita kalau sisiran pengennya seperti apa, tahu nggak kita? Anak kita kalau batuk suaranya gimana? Anak kita kalau ini kenal, mereka kenal Nabi Muhammad itu seperti itu. Tapi apa kata Allah? Falamma ja'ahum ma'arafu, ketika datang kepada mereka apa yang mereka kenal, siapa yang mereka ketahui, kafaru bih, mereka kafir, mereka ingkar. Mereka fala'natullah 'alal kafirin. Masya Allah. Kenal kita ini perlu. Kalau orang Yahudi itu kenal betul dengan Rasulullah, maka kita wajib lebih kenal kepada Rasulullah. Kenal, Bu, gimana Nabi Muhammad kalau makan? Bu, bagaimana Pak Nabi Muhammad kalau berjalan? Bagaimana Nabi Muhammad tidur? Bagaimana Nabi Muhammad kalau begini? Bagaimana Nabi Muhammad sholat? Bagaimana wudhunya? Bagaimana tahiyatnya? Bagaimana Nabi Muhammad saat lahirnya? Kenal betul, kita harus tahu. Harus tahu. Kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak kenal, nah di sini mulai nyambung, mulailah setan-setan, iblis-iblis, musibah-musibah mengancam akidah, mengancam iman dan Islam kita. Kenapa begitu? Pak, umat Islam kalau ditanya nabinya siapa? Nabi Muhammad. Tahu mereka. Ini yang ngaku kenal dengan nabinya Nabi Muhammad. Ini juga orang-orang. Bu, saya mau tanya Pak ya, tempat pelacuran itu yang buka orang kafir, betul?
pelacurnya muslim apa bukan? Pikir coba. Tempat judi-judi itu, boy, yang offline, yang online, selot-selotan itu, pinjol-pinjol itu orang kafir semua yang punya. Pemainnya orang Islam semua. Kalau ditanya siapa Nabi ente? Muhammad. Tandanya nggak kenal. Kalau kenal nggak mungkin seperti itu. Kenapa? Hadirin rahimahumullah. Kita ini di dalam Al-Quran Allah telah katakan, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladina kafaru. Ya Allah, jangan kau jadikan kami ini fitnah untuk orang-orang kafir. Maksudnya gimana kok fitnah buat orang kafir? Kita lihat, Bu, orang kafir itu kalau lihat umat Islam, dia nggak menghargai umat Islam secara utuh. Karena mereka melihat dalam pribadi kebanyakan umat Islam itu tidak tergambar lagi sosok yang menjadi panutan mereka, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ibu pernah dengar, bapak pernah kenal, pernah dengar ada satu orang habib, ulama wali besar di kota Bondowoso, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Ganteng. Saya nggak ada apa-apanya. Saya ini ganteng loh. Kata saya. Sama kata almarhum ibu saya, ganteng saya ini. Ini Habib Muhammad Al-Muhdar ganteng, luar biasa. Pernah beliau ketika berjalan pakai jubah, pakai imamah dengan tongkat, itu orang Belanda, lihat. Sujud. Langsung sujud, dipikir Tuhannya Nabi Yesus ini turun. Tuh, bayang. Nabi Al-Imam Abu Hanifah Nu'man. Imam Abu Hanifah ketika wafat, jenazahnya dibawa, 500 kafir masuk Islam. Lihat jenazahnya aja, Masya Allah. Tapi kalau sekarang umat Islam pakaiannya nggak kayak Islam, gaya rambutnya bukan Muslim, makanannya bukan makanan cara Islam, makanan Muslim, gaya makannya juga nggak ngikutin Islam. Orang Islam kalau makan gimana? Baca, terus duduk, ya. Ini yang diajarin Rasul kan? Apalagi pakai tangan kanan. Berapa jari? 3. Kita nggak usah 3, 5 nggak apa-apa. Jangan 10 aja. Duduk, makan, baca Bismillah, selesainya Alhamdulillah. Nah, kalau kita makan, ada orang Islam makan jalan, makan sambil jalan. Kadang minumnya tangan kiri. Bu, kebo tahu kebo? Kebo itu kalau makan diem loh. Pernah lihat kebo makan sambil jalan? Enggak. Berarti lebih hebat dari kebo ini. Kan begitu? Nah, ini hal-hal kecil. Hal-hal kecil. Belum lagi dari gaya berpakaian, cara hidup. Masya Allah. Ketika mereka melihat keadaan umat Islam yang mereka tidak saksikan kehebatan, keistimewaan yang luar biasa, tidak tergambar sosok yang mereka dikatakan sebagai uswatun hasanah. Kalau mereka melihat yang katanya Nabi Muhammadnya itu adalah contoh buat mereka, uswah hasanahnya mereka, tapi yang mereka lihat itu seperti itu kelakuannya, orang kafir akan bilang apa? Berarti Muhammad itu sama kayak kita. Lah contohnya kok begitu, yang mengikutinya begini, berarti nggak ada bedanya sama kita orang. Oh, mulai di sinilah Nabi Muhammad itu dihinakan, direndahkan. Masya Allah. Pernah dengar ada orang bikin karikatur Nabi Muhammad?
Pernah enggak? Kurang aja. Kalau ketemu depan kita sembelih, gak apa-apa model itu. Tapi kalau dipikir, Bu, kenapa kok dia berani? Karena dia gak kenal Nabi Muhammad. Kalau dia kenal, dan kenapa kok berani? Karena dia gak lihat sosok Nabi Muhammad ada pada umat Islam yang mereka temui. Makanya berani dia. Hadirin hadirat rahimakumullah, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Nah, Islam kita ini tinggi, derajatnya tinggi, gak bisa ditinggikan, gak ada yang menandingi. Kalau keadaan mereka ini tahu, hafal betul tentang umat Islam, hadis mereka tahu, Quran mereka hafal. Itu Yahudi, itu Nasrani. Kita lihat sekarang umat Palestina, Masya Allah, dibantai. Betul? Tapi gak usah heran. Kenapa? Guru kami Al-Habib Hamid Najib itu bilang, gak usah heran orang Yahudi jahat sama kita, sama umat Islam dibunuhnya. Nabi-nabinya mereka dulu aja disembelihin, apalagi kita. Mereka itu nabi-nabinya, Nabi Zakaria digergaji ya, Nabi Yahya dipenggal, dibunuhin nabi-nabinya. Sampai dalam dikatakan sampai 7.000 nabi pernah dibunuh sama Yahudi. Apalagi kita, kacang goreng. Ya, tapi ada persamaan di sini. Kita lihat mereka di sana dibantai, kita pun dibantai di sini. Tapi mereka itu di sana yang dibantai fisiknya, ditindas fisiknya. Kalau kita ditindas, dibantai mental kita, moral kita, akhlak kita, iman kita, akidah kita yang dibantai. Kalau mereka yang dibantai fisiknya mati, mereka syahid. Tapi yang di sini yang dibantai akidahnya, na'udzubillah, keluar dari Islam. Na'udzubillahi min. Ini bukan mau nakut-nakutin, enggak. Ini maulid kita mesti girang-girang ini. Iya, mesti. Tapi boleh sekali-sekali kita ada sesuatu yang menyentuh hati kita untuk lebih berpikir. Jangan ceramah ngakak-ngakak terus. Ya. Kalau udah di rumah ngakak-ngakak, di acara maulid ngakak-ngakak. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kenapa begini? Kenapa begitu? Karena hadirin rahimakumullah, sekali lagi kita ada di momen-momen yang indah peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap acara-acara baik begini menuntun kita untuk bisa jadi lebih baik. Betul? Betul. Pulang ke rumah itu ada hasil yang kita bawa berkat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah, itu baru kita bisa memetik. Jadi sekali lagi, kita kepengen jadi orang baik, maka contohlah makhluk terbaik yang Allah siapkan segala sesuatu. Beliau ajarkan, para sahabat menjelaskan bahwa kami diajarkan oleh Rasulullah segala sesuatu, sampai cara membersihkan diri dari kotoran, cebok aja diajarin sama Rasulullah. Kurang apa kita? Hah? Kurang apa kita? Cebok aja diajarin sama Rasulullah. Pedulinya luar biasa. Beliau yang dalam riwayat Sayyidah Aisyah pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'uli ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengangkat tangan dan mengatakan, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akhkharat wa ma asarrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampunkan dosanya Aisyah, yang kelihatan, yang enggak kelihatan, yang sudah pernah dia lakukan atau yang belum pernah dilakukannya. Ampunkan semua. Sayyidah Aisyah dengar doa begini, girang, salah tingkah. Sampai Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, apa yang terjadi denganmu?" Karena Sayyidah Aisyah salah tingkah, girang dapat doa istimewa dari Rasulullah. "Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak seperti ini? Aku gembira kau doakan aku dan doamu mustajab. Kau bilang, kau doa bahwa Allah, agar Allah ampunkan dosaku yang sudah lewat, yang akan datang, yang terlihat, yang tidak terlihat. Maka ya Rasulullah, aku bahagia." Apa kata Rasulullah? "Wahai Aisyah, kamu tahu
Itu doa adalah doaku yang adalah doa yang kubaca untuk seluruh umatku setiap hari setelah aku sholat. Ini Nabi Muhammad doain kita luar biasa, paling perhatian sama kita. Kita suka lupa pada Rasulullah. Tapi alhamdulillah lingkungan kita selalu menggiring kita untuk terus bisa dekat dalam lingkungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ada pengajian, ada majelis taklim, ada majelis maulid. Ini harus insya Allah kita berharap mudah-mudahan tempat-tempat ini yang merubah kita untuk jadi lebih baik lagi. Amin ya Rabbal. Dan terakhir hadirin rahimakumullah, saya berpesan untuk diri saya pribadi dan kita semua, mudah-mudahan Maulid Nabi Muhammad yang kita rayakan di tempat ini, di tempat kediamannya Haji Ujang ataupun dimanapun, kita berharap insya Allah menjadi saksi buat kita di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Kita tadi sudah ikuti bacaan sejarah Nabi. Kitab Maulid apa tadi? Berzanji, Masya Allah, dengan lantunan qasidah yang luar biasa dilantunkan oleh para artis-artis panggung tamak ya. Tapi ada satu catatan, boleh ya saya mau sampaikan sama mereka ya. Kalau mahalul qiyam jangan lama-lama. Ya, karena Rasulullah itu pernah tegur Sayyidina Mu'ad. Sayyidina Mu'ad itu pernah lagi sholat lama bacaannya, sampai orang laporan, ya Rasulullah ini Mu'ad sholat lama. Akhirnya dipanggil, ya Mu'ad, afatkan anta, kamu mau bikin masalah, bikin fitnah? Kenapa? Idza shallait binnas, kalau kau sholat bersama orang, fa inna ingat khafif, ringankan. Kenapa di antara mereka tuh ada orang tua, ada yang kakinya sakit, itu saya lihat orang-orang tua tadi kakinya udah bingung. Kalau anak mudanya masih semangat, Masya Allah mereka ini. Tapi karena bawaan semangat lupa sama yang tua, lupa sama yang tua. Atau mungkin ada yang punya hajat sesuatu, tapi tidak apa-apa. Kadang memang kita ini perlu diajak terus ingat Rasulullah. Barang siapa, kenapa di dalam maulid itu ada bangun diri, duduk lagi, di antaranya di dalam riwayat hadis disebutkan, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi saat dia duduk, Allah ampunkan dosanya sebelum dia berdiri. Dan barang siapa yang bersolawat pada Nabi saat dia berdiri, Allah ampunkan sebelum dia duduk. Ini di antaranya yang menjadi rujukan. Dan bahkan sebagai bentuk takzim kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengagungan. Kalau di Indonesia, di negeri kita, di dunia, bentuk hormat ditunjukin pakai apa? Kalau hormat, kalau ajaran Islam hormat itu dengan berdiri. Kalau ada orang tua lewat, diri. Betul. Istri kalau suaminya lewat, tidur. Bercanda dulu. Ini kan udah mulai midnight ini ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah ampunkan seluruh dosa kita, panjangkan umur kita, Allah berikan manfaat untuk kita yang baik-baik dunia akhirat. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan dalam kebaikan di dunia, Allah kumpulkan kita juga nanti di surga. Amin ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, minta maaf, minta ridha kurang lebihnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.